gitu. Ya. Nah, dari kue kering ini kalau boleh tahu, Bu, dari 14 itu, 5 besar yang pertama, yang paling banyak dipesan itu yang mana, Bu? Ya, jadi memang ada dua kelompok Pak Bi. Ada dua kelompok itu, misalnya kalau yang tadi saya bilang kan, kalau misalnya pada saat pandemi budget orang nggak bisa terlalu tinggi. Ya, ya teman-teman lagi ada hambatan koneksi kelihatannya dari Budia, jadi terganggu sedikit. Mohon bersabar. Eh, Ya, ya, Budia tadi, nggak ada suaranya ya Pak Bi? ya karena Terputus ya? buffering, jadi ya terputus tadi. Oh iya. Diulang lagi mungkin ya. Ya itu. Jadi 14 macam itu memang masing-masing ada dua kelompok sih sebetulnya. Jadi kalau yang untuk favorit tetap ya kastengel, nastar, sagu keju, almond crispy yang tadi seperti Pak Bi tunjukkan. Juga ada yang memang untuk pasar-pasar kita punya kue-kue sendiri yang sebetulnya bahannya tetap bagus, cuma prosesnya lebih mudah gitu Pak Bi. Biasanya kita bedakan itu harga itu nggak selalu karena kualitasnya beda gitu, enggak, cuma karena pengerjaannya lebih mudah, kita harga jualnya juga jadi lebih rendah gitu, seperti itu. Tetap yang favorit yang tahunan nastar itu kastengel itu, salju keju. Seperti itu. Salju keju, ya luar biasa deh. Salju Ya, keju. nah yang saya tahu Via Bakery itu kan rajanya kue-kue seminar, Bu ya. Ya, pesanan. Ya. Kue pesanan. Dengan adanya PSBB dan tidak larangan berkumpul lebih dari 5 orang, ini kan seminar jadi pada nggak ada nih. Saya juga, workshop saya juga berhenti ini. Nah, itu gimana Bu anunya? Solusinya apa itu? Maret awal itu langsung banyak cancel kan Pak Bi, pesanan-pesanan itu banyak cancel ya. DP tidak diambil, tapi nanti acaranya diundur, tapi belum tahu kapan gitu ya kan. Itu yang awalnya saya sempat panik itu. Aduh gimana kalau sampai sempat tutup dan sebagainya. Alhamdulillah memang ya untungnya selalu untung Mbak Bi, Jawa ya. Jadi insyaallah. Ya, 25% ada turun Pak Bi, karena omset di reguler itu turun 25%, karena pesanannya benar-benar nggak ada kalau yang untuk meeting-meeting. Nah, tapi karena ada kue kering dan ada roti easy ini, ya omset kita tertolong dari situ. Intinya kami tidak pivot kan Pak Bi, karena pivot itu untuk mungkin diversifikasi ya. Kalau ini enggak. Jadi kami hanya mengandalkan resource yang ada gitu, dengan keahlian, dengan SDM, dengan alat-alat yang ada, kita bisa bikin produk apa gitu. Sebetulnya sih gitu. Jadi tertolong di situ. Ya, keuntungannya Budia itu kan kemarin di samping kue untuk seminar, kue ulang tahun, kemudian kue-kue kering, satu lagi apa ya? Saya lupa itu. Ada 4 kalau nggak salah. Ada tart juga Pak Bi, ada tart yang Pak Bi pasang di apa tadi di flyernya poster, itu, ya itu kan di posternya itu ada tart itu tart andalannya kita juga. Jadi kita sudah edukasi bahwa makan tart jangan nunggu ulang tahun gitu. Jadi kapan aja boleh makan tart. Dan tart kita tetap masih rame gitu Pak Bi. Iya. Kalau kita bicara soal bisnis kan dari 4 ini masing-masing kontribusinya udah ketahuan Bu ya. Kontribusi seminar berapa ya. Jadi kalau tadi Budia bilang turun 25% itu kayaknya cuma ini doang deh. Yang seminar saya yang turun. Tapi yang ini kan masih tetap tinggi karena orang tetap makan kue kering, lebaran tetap harus lebaran, ulang tahun tetap harus ulang tahun. Dan ini kan tergantikan dengan kue frozen kan, roti frozen. Iya, diedukasi lagi supaya di rumah supaya nggak bosen, anak-anaknya diajakin goreng ini. Iya, betul. Iya, supaya konsumsinya lebih banyak lagi, Pak Bi. Gitu ya.
Iya, iya, iya. Saya Iya, cuma berpikir dengan cara emak-emak sih Pak Bi. Ya iya. kadang-kadang ya itu nggak nyanda kalau Pak Bi bicara pun kadang-kadang saya, aduh apanya lama gitu Pak Bi. Menyerapnya lama gitu. Cuma saya selalu pakai pikiran-pikiran sederhana yang seperti itu. Betul. Ya enak Jadi lah kayak, ya kalau pivot itu kan seringkali kita harus keluar dari disiplin ilmu atau iya, industri yang kita kuasai ya. Tapi iya kalau ini betul, kan bisa invergen atau convergen. Jadi ini betul. lebih kepada di luar masih menggunakan ilmu yang sama, diversifikasi Iya, kepada iya. bidang yang lain. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi nih Bud ya. Saya coba lihat. Banyak yang nanya nih sekarang nih. Eh, dari Ilham Kurnia. Sore Pak Pi, saya mau tanya dari sisi branding, mulai dari logo dan Dia Bakery, berapa kali rebranding sampai akhirnya menjadi brand yang sangat dikenal banyak masyarakat. Nah, monggo Bu Dia. Ya, ya itu sudah ini yang kedua sebetulnya. Kedua terinspirasi waktu ikut workshop bisa bikin brand tahun 2016 awal Ya, ikut yang ya, di Malang, yang pertama di Malang ya Pak Bi. Itu betul. jadi menyesuaikan, kalau Pak Bi bilang kan ini kan bukan rebranding ya, tapi rejuvenate ya Pak. Ya, Rejuvenate, betul. sebentar Pak Bi. Jadi Nah, itu ada bukan Dimas. rebranding tapi rejuvenate gitu. Ya, Pemajaan dari brand yang sudah ada supaya lebih layak, karena waktu itu kan bagaimana supaya tidak terdisrupt gitu pada masa itu, cari akal lagi kan supaya lebih ya, ada pride-nya gitu ketika orang beli, bukan hanya di produk tapi ada sisi kebanggaannya, gengsinya gitu. Akhirnya kita ya, benar-benar gitu. Benar-benar. ya. Ya, teman-teman ini biasanya kalau bilang brand itu saya sebutnya Meeting. brand 1.0 ya. Brand 1.0 Oh iya. itu uh, ada 4 logo, merek, kemudian warna dan packaging. Nah, ini adalah brand 1.0. Memang ini sebagai dasar. Jadi sebagai dasar, kalau kita punya brand 1.0 ini bagus, itu dasar untuk ke brand 2.0 itu lebih gampang. Nah, ini yang teman-teman suka salah ngerti nih, bahwa udah cukup brand 1.0 aja, saya punya logo bagus, warnanya bagus, pasti menjual. Enggak juga, gitu. Karena itu sifatnya baru identitas. Nah, ini yang apa namanya, tadi ditanyakan. Yang di rejuvenate itu dimudahkan itu kesan dari tampilan image yang ditampilkan oleh Dia Bakery. Nah, mungkin yang dimasukkan itu setelah ini brand 2.0-nya atau membangun ikatan emosinya itu gimana? Nah, itu mungkin yang ditanyakan oleh teman tadi, Bu. Oh iya. Sebetulnya balik lagi kan ke integritas dan kredibilitas kita kan Pak Bi dalam Ya, dalam bisnis ya. Jadi kalau hanya kita menyampaikan kesan dan sebagainya, itu menurut saya sih bisa anorganik gitu, ya kan? ya, Cuma balik lagi, kalau saya ingat ya juga bahwa orang bisa loyal, bisa setia ketika mendapatkan experience gitu. Nah, mungkin experience itu sih yang seharusnya memberikan kesan mendalam sehingga orang bisa menjadi loyal sampai jadi advokat gitu buat kita gitu. ya Menjaga kalau sudah kualitasnya itu. ya, sudah 4E sudah masuk ke brand 3.0, Bu. Gitu ya, Pak. Experience dan segala macam. Ya, Ya, jadi lebih sehingga ya, ya Pak Bi. ya sehingga orang timbul loyalitas kepada brand kita. Nah, oke, masih ada waktu 7 menit lagi. Ini pertanyaan dari Misi Indri. Mau tanya bagaimana tips mengatur produksi bakery yang tiap hari harus fresh. Bagaimana sisa yang tidak terjual, Bu?
Nah, monggo. Ya, jadi memang intinya lebih di forecasting sih Pak Bi. Kan itu bisa dibaca ya untuk lihat besok bikin apa, itu kan harusnya baca tren yang dari kemarin gitu. Satu minggu itu secara otomatis kita sudah membuat forecast gitu untuk produksi. Meleset pasti ada lah, ya kan 1-2% tidak terjual itu pasti ada. Cuma sudah dihitung sama kita supaya tidak terlalu tinggi gitu. Yang sisa biasanya kita langsung bagikan gitu aja sih Pak Bi, bagikan tidak dijual, kadang dibawa pulang anak-anak atau dibagikan ke yang lebih bermanfaat. Karena produk itu masih layak makan, sangat layak makan, cuma memang kami untuk jaga kualitas kami cepat turunkan. Ya, ya. Tapi nggak banyak. Ya, memang waktu saya menangani brandnya McD selama 8 tahun itu, waste management itu sangat diperhatikan. Jadi salah satu caranya adalah kemudian melihat data. Hari Minggu biasanya berapa yang pesan burger, berapa yang pesan ayam. Itu selama bertahun-tahun itu anunya sama. Apa namanya? Poramannya itu sama. Senin yang laku apa. Jadi bahkan ketika menjelang jam makan siang itu sudah disiapkan sesuai dengan data biasanya makan siangnya apa-apa gitu. Jadi itu tiap hari sudah ada. Jadi itu ada salah satu untuk melakukan waste management. Jangan sampai waste-nya itu lebih dari 2%. Karena nggak boleh lebih dari 2%. Oke. Ini pertanyaan lagi, Budaya, bagaimana produk Budaya bisa cepat diserap masyarakat karena produk Budaya mungkin banyak juga di luaran. Apa karena relasi atau jaringan ibu yang sudah cukup luas? Monggo, Bu. Ya, itu kompleks sih sebetulnya. Jadi kan kadang kalau produk bisa mirip ya. Balik lagi diferensiasinya pasti ada gitu. Misalnya produknya kita usahakan berkualitas gitu. Pelayanannya juga harus terbaik gitu. Kenyamanannya, delivery-nya gitu. Jadi memang kompleks gitu. Bisnis itu kompleks. Walaupun produk memang tetap hierarki tertinggi ya Pak Bi. Nah, benefit-benefit lain atau value. Jadi menurut saya banyak teman-teman para pelanggan itu udah benar-benar jadi sahabatnya kami gitu Pak Bi. Membantu, sangat membantu ya, bukan hanya memuji tapi juga mengkritik dan sebagainya, memberikan saran-saran. Itu betul-betul para pelanggan itu menjadi sahabat yang terus malah membantu membangun Dea gitu. Kadang-kadang saya suka bercandaan gitu kan. Kayaknya ibu lebih sering datang ke outlet saya daripada saya sendiri gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi saking betul-betul dijadikan keluarga, jadi sahabat gitu Pak Bin. Ya, memang pemasaran zaman sekarang itu tidak hanya fokus pada produk, tidak hanya fokus pada service, karena itu bagian dari marketing 1.0. Nah, sekarang ini kalau menurut Seth Godin, people don't buy product or service. They buy connection atau relation, story, dan magic. Nah, ini 3 hal ini saya amati ada pada dia, bahwa ketika datang orang ke beli rotinya, ketika digigit terasa wow. Nah, sementara orang itu mengenal dia itu lebih banyak dari story, dari cerita. Cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang pelanggan atau orang-orang yang, bahkan orang-orang yang tidak puas pun juga bercerita kan Bu. Nah ini kan membuat nama dia masuk ke dalam EvoPlace. Nah ini yang ya kalau di kelas online saya ajarkan dia kan ikut kelas online saya. Jadi mungkin mengikuti apa itu 1.0 dan 2.0. Ya. Untuk hari Senin nanti 3.0 Bu ya. Itu menarik itu 3.0 itu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, saya bacakan. Wah, ini hanya mendoakan Salim Pak Budaya sehat walafiat terus. Kemudian, oke, sebentar. Ini sudah dijawab tadi. Nah, Armansyah,
cara apa yang Ibu Dia lakukan agar pengiriman kue kering nggak hancur atau rusak kue keringnya? Enggak, Bu Dia? Ya, sejauh ini kalau kue kering emang agak sulit kalau kirimnya pakai jasa pengiriman seperti yang biasanya. Memang makanya ada sekarang ada stokis di Jakarta itu untuk menghindari itu gitu. Sementara yang paling aman kalau dari Malang ke Jakarta atau ke kota lain, ke Bandung dan sebagainya itu pakai bis. Kalau misalnya kalau cuma sedikit. Nah, kalau yang banyak biasanya kami memang kirim sendiri Pak Bi. Jadi memang pakai mobil box gitu, ya langsung kirim ke stokis, dari stokis baru kirim-kirim ke terdekat. Jadi lebih aman. Kalau pakai kiriman paket-paket itu banyak hancur sih kuenya. Bahaya, bisa remuk. Ya. Baik Bu Dia, tanpa terasa nih udah hampir 1 jam, tinggal 3 menit lagi acara ini kita sudahi. Silakan Bu Dia rangkum apa yang mungkin pesan-pesan untuk teman-teman supaya tetap punya harapan menghadapi keadaan sekarang ini. Silakan, monggo. Baik, kalau boleh gitu, boleh saya share gitu bahwa pada kondisi saat ini yang diperlukan adalah ketenangan gitu, tenang supaya pada saat tenang itu kan kita bisa melihat peluang-peluang. Kalau misalnya kita nggak bisa produksi ya kita bisa jualan gitu. Yang bisa produksi, bisa cari orang yang bisa jualan seperti itu. Jadi kolaborasi itu yang paling baik. Balik lagi ke potensi yang kita punya apa gitu. Kalau misalnya memang tadi saya punya resource-nya, ya saya tinggal bikin produksinya. Terus bagaimana cara jualannya ya? Saya cari orang-orang yang memang pintar-pintar jualan. Kalau orang sudah biasa jualan, kan tinggal ganti produk aja pada saat ini. Misalnya jual baju lagi turun, misal. Ya sekarang jual kue lah gitu ya kan. Kebetulan agen-agen seperti di Dea ini kan juga Pak Bi, keuntungannya juga banyak gitu. Jadi yang menjadi agen premium, lalu ada agen reguler, ada reseller untuk roti easy itu sangat menguntungkan gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak mencetak uang gitu. Jadi tinggal move aja, tetap berpikir positif, uang itu ada gitu. Gimana cara mindahinnya kan ya Pak Bi? Ya, jadi uang itu kan ada. Cuma bagaimana nih gitu cara nyampaikan. Nah, saya selalu kadang ngasih apanya sedikit aja. Orang bilang aku nggak kenal siapa-siapa, mana mungkin saya bilang kalau kita menikahkan anak atau menikah masa nggak ada yang diundang? Yang diundang itu kan jadi database gitu, tawarin aja gitu kan, nanti urus aja gitu, laku berapa gitu, masa berapa persennya nggak beli, cuma 35.000, masa nggak beli kan gitu kan, artinya ini mudah gitu, apapun. Jadi teman-teman jangan terpaku sama problemnya, tapi tetap lihat peluangnya. Terus kan ada mentor, kan tinggal konsul. Baik, Bu Dia. Gitu. Saya harus akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diwakafkan dan ilmunya juga untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semuanya.